Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita menikmati keberkatan Tuhan yang begitu luar biasa, sekalipun kita masih tetap ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa mendengarkan renungan daripada firman Tuhan, itu satu hal yang luar biasa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa firman Tuhan yang senantiasa memberikan kita kepastian, firman Tuhan yang mengandung janji yang akan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Kita baca renungan kita pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Luar biasa renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berikan judul Salib Yesus. Ada apa dengan salib Yesus? Dari begitu banyak orang menganggap bahwa salib Yesus ini adalah kehinaan. Salib Yesus ini adalah penderitaan. Salib Yesus ini adalah kesengsaraan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bahkan 3 hari kemudian kita percaya Dia bangkit dan Dia memberikan kehidupan bagi kita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, tetapi oleh karena salib Yesus semua itu ditiadakannya. Dan ini yang menjadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mempercayainya Saudara. Gereja kita memiliki tema pada waktu kematian Yesus dan kebangkitannya Yesus. Kematiannya menguduskan kita dan kebangkitannya menghidupkan setiap kita. Dan ini yang menjadi satu pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita benar-benar mau mempercayai Yesus. Bukan seperti orang yang di luar sana yang menganggap salib Yesus adalah hina, penuh dengan kesengsaraan dan sebagainya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, salib Yesus itu adalah sebuah kemenangan yang Yesus lakukan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh salib Yesus ini sendiri dalam setiap kehidupan kita? Oleh karena salib Yesus, kita menerima penebusan dari hutang dosa Bapak Ibu Saudara. Kita yang berdosa, kita yang hidup dalam kegelapan, tapi oleh karena salib Yesus kita dibawa kepada terangnya yang ajaib, kata Petrus di sana Saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Itu yang harus kita yakini Saudara. Dan salib Yesus ini membuktikan bahwa kasih-Nya itu sangat besar. Tidak ada kasih yang lain selain daripada kasih Yesus. Hal yang paling berharga di dalam sorga Bapa berikan bagi dunia ini hanya untuk saya dan saudara. Karena salib Yesus juga membuka jalan untuk kita ke surga. Ketika kita memiliki iman pengharapan kepada Dia, kita akan menikmati jalan itu saudara. Karena jalan itu ada di dalam Yesus sendiri. Puji Tuhan, kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ke-5 dibilang di sana begini saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi ayat 4 katakan dari Efesus 2, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia
kamu diselamatkan. Wow saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa saudara. Ketika kita bukan hanya sekedar percaya Dia, tetapi kita hidup di dalamnya dan Dia hidup di dalam setiap kita. Kita akan diselamatkan, kita menikmati kemenangan daripada salib Kristus ini saudara. Ini hal yang luar biasa, hal yang tidak bisa dunia berikan bagi setiap kita. Tetapi kita layak menerimanya. Kenapa? Karena Dia senantiasa melakukan semua itu, Dia menuntaskan semua itu di atas kayu salib. Kita baca juga di dalam Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk itu memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini yang saya katakan tadi saudara, oleh karena salib Yesus kita menerima jalan, kita mendapatkan jalan masuk untuk kita bisa menikmati sorga yang kekal. Demikianlah kamu bukan lagi orang yang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini yang harus kita perhatikan saudara, bahwa hidup kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Tubuh kita di mana saudara tempat hadirat Allah nyata. Dan setiap kita layak untuk menghadap hadiratnya saudara. Makanya firman Tuhan katakan saudara, jangan kita selalu diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang mungkin najis dan sebagainya. Iblis mengintimidasi kita mungkin karena dengan dosa-dosa masa lalu kita, tetapi oleh karena kasih karunia saudara, semuanya dituntaskan di atas kayu salib dan setiap kita menjadi satu tubuh dengan Dia. Dan firman Tuhan katakan saudara, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Jadi mari saudara, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita tetap terus percaya dan menghidupi salib Yesus yang Yesus sudah lakukan dan semuanya tuntas. Dan semua itu saudara bagi saya dan saudara, sehingga kita menikmati kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita mau berjalan dengan iman. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar untuk menghidupi firman-Mu, percaya kepada Engkau. Bahkan kami boleh menjadi satu tubuh dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami semua adalah anak-anak-Mu Tuhan, layak menerima keselamatan. Dan hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, hari yang kami mau jalani ini Tuhan, kami minta penyertaan dan tuntunan daripada-Mu Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, khususnya jemaat COTW Temanggung. Biar mereka semua ada dalam pemeliharaan dan keberkatan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah hidup mereka, biar Tuhan ada di sana berjalan dengan mereka. Dan mereka boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hidup kami. Kami minta Roh Kudus tuntun kami agar supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari yang baru ini, hari yang penuh pengharapan, hari yang penuh sukacita. Bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.